Tuhan mengirimkan untuk begini. Selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah di tengah urusan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya, yaitu yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilan-Nya dengan menyanyikan Ku dengar panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Amin. Sembah silakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berkumpul untuk mengingat keramahan Tuhan Yesus. Ia menerima setiap orang yang datang kepadanya. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tidak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita menanti di depan mata. Ia berkata, murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak
begitu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, berbuat kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang
yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami dalam segala keadaan apapun. Kami ingin setia untuk mengikuti Yesus. Karena itu teguhkan iman dan pengharapan kami, supaya kami mau setia, termasuk ketika kami harus mengambil jalan penderitaan ketika mengikut Engkau. Engkau tahu ya Tuhan, saat ini kami dalam pergumulan yang berat, tetapi kami percaya dalam rahmat-Mu ada jalan keluar dan kekuatan. Karena itu melalui firman-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita baca dari kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi penulang segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap
segenap jemaat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil 2, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang makannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memperlakukannya dalam seluruh hidupnya. Hosea. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita menghayati dan merenungkan peristiwa Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya untuk terakhir kalinya sebelum Yesus mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umumnya kalau suasana makan bersama itu adalah
suasana yang menggambarkan kegembiraan. Ada kesukacitaan di sana. Di antara yang ada yang berkumpul, mengakrabkan diri, merasa menjadi bagian satu dengan yang lain. Lalu keakraban itu semakin cair, semakin dekat dengan adanya hidangan yang tersedia. Lalu mereka makan bersama-sama sambil bersukacita, mensyukuri kebersamaan mereka. Tetapi memang apa yang menjadi peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama dengan muridnya itu diliputi suatu suasana yang berbeda. Suasana yang penuh dengan pergumulan, suasana yang penuh dengan ada nuansa akan berpisah. Ada nuansa bagaimana kesiapan hati untuk menghadapi penderitaan. Dan itu yang dialami oleh Yesus ketika makan bersama-sama dengan para murid terakhir kali. Di dalam kita menghayati peristiwa perjamuan terakhir ini, bacaan kita berkisah juga tentang bagaimana umat Israel, mereka pun juga menggumuli tentang kebersamaan mereka sebagai suatu bangsa yang besar. Tidak selamanya mereka kemudian berkumpul menjadi suatu kumpulan banyak orang. Tetapi ada situasi, suasana khusus yang menyebabkan mereka harus diam bersama dengan keluarga mereka. Dan termasuk peristiwa yang kita baca dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Mereka masih menjadi bangsa yang tertindas, menjadi muda, dan mereka sedang menantikan bagaimana mereka terbebas dari perbudakan itu, dari penderitaan yang selama ini menimpa mereka. Tetapi kita tahu bagaimana perjalanan begitu panjang, peristiwa demi peristiwa, sampai bagaimana Musa dan Harun berusaha untuk meluluhkan hati Fir'aun supaya mengizinkan mereka bebas dari perbudakan, tetapi ternyata tidak mudah juga. Sampai pada suatu peristiwa di mana penantian umat Israel masih terus terjadi dan mereka masih harus tetap setia, bersabar, menantikan pertolongan Tuhan. Maka diadakanlah suatu ketetapan tentang bagaimana mereka mengadakan perjamuan bersama di rumah. Ketika tiap keluarga harus kemudian menyediakan kambing atau domba, dan ketika setiap keluarga merasa keberatan kalau satu keluarga mengambil satu domba atau satu kambing, bisa kemudian mengajak tetangganya bersama-sama sebagai satu wujud bagaimana ada ungkapan untuk merengkuh satu dengan lain. Dan itu pun mereka lakukan dalam suasana keprihatinan. Dalam suasana keprihatinan, Tuhan tetap menghendaki supaya umat Israel berperilaku solider, tetap mengemban solidaritas untuk merengkuh apa yang ada di sekitar mereka, termasuk dalam ketetapan perjamuan Paskah di Perjanjian Lama. Dan ketika mereka makan bersama sebagai keluarga, bukan semata-mata makan dalam foya-foya, dalam kegembiraan, tetapi justru mereka makan bersama dalam keprihatinan, sembari tetap menjaga asa pengharapan, sekalipun yang harus mereka makan adalah makanan-makanan yang menjadi simbol keprihatinan itu. Ada simbol roti tanpa ragi, daging yang tanpa dibumbu, termasuk juga sayur pahit, menjadi simbol bagaimana mereka makan bersama tetapi dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan. Tetapi dalam keprihatinan itu mereka sedang menanti bagaimana Tuhan akan berkarya, akan menolong mereka. Ketika pada akhirnya Tuhan
Mereka makan bersama, berkumpul sebagai keluarga, makan dalam keprihatinan. Tetapi mereka pun dalam keprihatinan itu sedang menantikan pengharapan bahwa mereka akan melampaui, mereka akan melintasi, akan melewati berbagai keprihatinan yang selama ini mereka alami sebagai umat Tuhan. Dan untuk melampaui atau melewati masa-masa krisis yang mereka hadapi, tidak serta-merta begitu saja. Ada proses, ada tahapan, ada penantian panjang, ada sebuah kesetiaan yang dijaga dalam kebersamaan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya peristiwa ataupun apa yang dialami umat Israel pada waktu itu, termasuk juga bagaimana pengalaman Yesus bersama dengan para muridnya melaksanakan perjamuan terakhir, itu juga menolong kita untuk menghayati apa yang sedang kita alami saat ini, supaya dalam keprihatinan yang kita alami bersama ini, saat ini kita duduk bersama dengan keluarga. Harapannya nanti setelah ibadah ini selesai, maka keluarga-keluarga bisa merencanakan, melakukan makan bersama, sembari mereka tetap menjaga kebersamaan, sekaligus juga menjaga asa pengharapan dalam keprihatinan. Dan di dalam kebersamaan keluarga itu, pengharapan tetap terjaga, semua saling menguatkan, saling menopang dalam keprihatinan, hingga pada akhirnya kita mampu melewati kebersamaan. Kita mampu melewati apa yang kita nantikan saat ini, yaitu mentas atau melintasi pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pesan firman Tuhan ini tetap menguatkan kita yang pada saat ini sedang dalam masa penantian untuk menantikan pertolongan Tuhan, supaya krisis badai kehidupan ini segera berlalu, akan tergantikan dengan suatu pengharapan yang cerah. Saat ini kita masih dalam penghayatan masa kesengsaraan Kristus, tetapi Kristus tidak hanya sengsara dan mati, tetapi Kristus bangkit dan ingatlah itu. Maka biarlah kita juga memiliki keyakinan pada saat ini kita sedang dalam masa krisis, masa keprihatinan, tetapi tidak selamanya prihatin, tidak selamanya dalam masa krisis. Tuhan akan menuntun kita melintasi dan melewati pada kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah rasa syukur dan pengharapan tetap ada dalam kehidupan kita. Maka nanti persilahkan ketika kita sudah selesai ibadah, keluarga bisa mengadakan jamuan bersama, makan bersama, apapun yang ada dinikmati bersama dalam keakraban. Kalau mau mengundang di antara kita, silahkan saja. Jadi mungkin dalam harapan kita bersama di keluarga bisa saling mengakrabkan dalam keterbatasan, tetapi tetap kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Dan aku yakin, keluargaku yakin, Tuhan akan menolong keluargaku, Tuhan akan menolong kita semua, Tuhan akan menolong Indonesia, Tuhan akan menolong dunia. Ya, kalau di saat ini di gereja ini tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dimakan, tetapi nanti di keluarga harapannya kita bisa mengakrabkan diri sembari mengenang Yesus yang mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan para murid. Dan di sanalah akan lahir pengharapan yang baru. Yakinlah, Tuhan tetap menyertai. Amin.
bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, kami datang kepada-Mu dan kami mengucap syukur. Engkau menuntun kami dalam perenungan dan pengingatan kembali akan peristiwa perjamuan terakhir yang Tuhan Yesus adakan bersama dengan para murid, dan juga mengenang bagaimana umat Israel mengadakan perjamuan Paskah perjanjian lama di keluarga mereka masing-masing. Dalam perjamuan itu ada suasana yang penuh dengan rasa haru ataupun juga rasa yang dipenuhi pergumulan yang begitu berat. Di dalam mereka menantikan pertolongan Tuhan untuk terbebas dari perbudakan di Mesir, ataupun juga karena Yesus yang akan segera menyambut dan mengalami penderitaan, kesengsaraan dan kematian. Sungguh suatu perjamuan yang penuh dengan rasa yang penuh dengan pergumulan yang tidak mudah. Berbeda dengan suasana makan bersama yang biasanya penuh dengan canda tawa, yang penuh dengan kebersamaan, dengan keakraban. Tetapi suatu perjamuan yang menuntun kami pada permenungan yang begitu indah. Bagaimana kami harus berproses dengan setia untuk menantikan pertolongan Tuhan. Malam ini Engkau ajarkan kami juga untuk mengenang kerendahan hati yang telah Yesus ajarkan ketika Yesus mau untuk membasuh kaki para murid, menjadi suatu teladan yang Tuhan berikan untuk kami. Bapa kami yang di surga, biarlah penghayatan ibadah Kamis Putih malam hari ini boleh menolong kami untuk tetap membangun asa dan harapan di tengah-tengah keprihatinan yang sedang kami alami bersama. Biarlah kami tetap menghayati dan setia untuk menantikan pertolongan Tuhan, dan tetap menjaga keyakinan dan rasa optimis kami bahwa Tuhan akan menolong kami untuk melalui dan melintasi problematika kehidupan bersama ini. Ya Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu kepada kami. Hiburlah kami yang berduka, hiburlah kami yang dalam kepenatan, hiburlah kami yang dalam keputusasaan. Kiranya Engkau yang membangkitkan kami untuk terus melangkah menjalani kehidupan ini. Kami yakin Engkau yang akan melakukan karya penyelamatan atas kehidupan kami, atas bangsa kami, atas dunia ini. Kami yakin juga Engkau adalah Allah yang peduli akan apa yang sedang dialami oleh keluarga kami. Ketika keluarga kami sedang dalam keterpurukan, Tuhan yang mengangkat kami, yang menghibur kami, yang menguatkan kami, supaya kami tegak melangkah untuk menggapai dan menyambut masa depan yang Tuhan sediakan atas kami semua. Bapa kami yang di surga, biarlah di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing,
Kami boleh menghayati peristiwa perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para murid-Nya. Untuk kami juga laksanakan di rumah kami masing-masing, supaya kami boleh semakin kuat di dalam menjalin kehidupan berkeluarga, supaya sebagai umat Tuhan kami juga tetap memelihara asa dan pengharapan kami. Biar dalam perjamuan bersama itu kami boleh mensyukuri akan pertolongan Tuhan sampai sejauh ini, dan kami yakin Kau yang akan menolong kami hingga tuntas segala sesuatunya. Bapa di surga, Tuhan tetap memberkati apa yang sedang diupayakan pemerintah kami untuk mengatasi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Berkatilah apa yang diprogramkan, yang diputuskan oleh pemimpin kami, pemerintah kami, pusat dan daerah. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong setiap orang yang terjangkit. Biar Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan pengharapan kepada mereka. Kami rindu ya Tuhan pertolongan nyata bahwa penyebaran dan penularan virus corona ini akan segera terhenti dan berakhir. Itulah yang menjadi pengharapan kami, sehingga kami semua dan dunia ini boleh terbebas dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan ketika kami bersama harus membangun puing-puing dari apa yang sudah kami rancang dan kami bangun sampai saat ini, kiranya Tuhan tetap menguatkan kami untuk kami memiliki pengharapan, mengumpulkan serpihan demi serpihan pengharapan yang mungkin saat ini mulai pudar dan hancur. Biarlah kami boleh bangkit bersama dari keterpurukan ini, dan kami saling menopang satu dengan lain. Kami bersolidaritas satu dengan lain. Kami bergandengan tangan untuk bangkit bersama, untuk hidup bersama menuju ke keadaan yang lebih baik. Kami yakin pertolongan-Mu itu akan nyata dan akan tiba pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk segala doa dan pengharapan yang boleh kami naikkan pada saat ini. Dan ketika saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, adalah doa dan permohonan kami, syafaat pengharapan yang kami naikkan kepada-Mu, dan juga doa pribadi kami yang segala sesuatu yang kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di
Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Malam ini kita merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di malam hari ini kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara hidup dan kehidupan kami. Juga atas kemurahan-Mu, Kau selalu memberikan kami rezeki. Dan saat ini kami ingin mengaturkan persembahan yang telah Engkau sediakan. Kiranya Bapa kuduskan supaya kami dapat mewujudkan pelayanan kasih di bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
lanjutkanlah dan wujudkanlah tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.